Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana minal ummatil muhammadiyatil khairil anam wa akramana bil huda wa taufiqi ila dinil islam wa ja'ala qulubana mutmainnah bi dzikrihi wa ta'atihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina wa syafiina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah, zat satu-satunya yang jadi tempat untuk kita memohon, kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan kepadanya kita tentu menyembah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkah Allah, Alhamdulillah kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala, yang kajian pagi ini masih melanjutkan apa yang sudah dibahas di pekan lalu. Di Rabu pekan lalu kita sudah menuntaskan satu nama Allah yang Maha Agung yang terakhir dalam Asmaul Husna, yaitu As-Sabur, dan rupanya masih banyak yang perlu kita bahas dalam tema As-Sabur ini. Dan di pekan lalu sudah Allah mudah-mudahan selalu membuka kita hidayatnya dan taufiknya untuk memahami makna ini, bahwa As-Sabur, kesabaran yang Allah Maha Sabar, Allah menahan untuk memberikan azab kepada orang-orang yang berdosa atau yang para pendosa. Dan mudah-mudahan dengan memahami ini kita pun bisa meneladani dengan kesabaran yang selalu Allah eh, curahkan untuk kita semua. Karena kita memohon kesabaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak ada kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Dan masih melanjutkan tema tentang sabur. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, dan sebelum masuk kajian tentu selalu kita diingatkan oleh admin, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini di pagi hari, pagi yang Allah turunkan para malaikat. Eh, Dua malaikat mendoakan orang-orang yang berinfak fisabilillah dengan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari dengan ganti yang terbaik. Wa ati munfiqan wa ati mumsikan talafa, dan seseorang yang enggan atau yang pelit di pagi hari untuk bersedekah dengan kehancuran. Dan inilah mudah-mudahan kita termasuk di barisan orang yang pertama, yaitu yang didoakan oleh para malaikat yang selalu bersedekah di pagi hari. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah sambil melanjutkan kajian tentang tema as-sabr ini, tentu kita selalu mendoakan pada guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan ada informasi tentang Haji Mujabalah yang selalu di-share oleh admin ya. Ini sebuah kesempatan yang sangat penting. Mari sama-sama, kalaupun kita mungkin belum berniat atau mungkin sudah berhaji di tahun ini, tidak ada niat untuk berhaji di tahun depan ya 2026, mari sama-sama juga kita mensiarkan informasi ini. Dan mudah-mudahan mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang berniat untuk berhaji dan ingin segera gitu ya, kalau mungkin sudah ada dana atau mungkin faktor usia yang tidak mungkin kita menunggu bertahun-tahun yang ada di haji reguler gitu ya. Ini ada sebuah kesempatan yang difasilitasi oleh Majelis Kehormatan Indonesia, dan mudah-mudahan dengan ini menjadi bagian kita untuk selalu beramal saleh. Dan tentu ada banyak benefit manfaat yang bagi orang-orang yang juga mensiarkan dan mendapatkan jamaah untuk ikut terlibat, ikut menikmati sajian Haji Muzamalah ini. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala manggil kita semuanya ya untuk bisa berhaji dengan segera, karena ini rukun iman yang tentu wajib kita lakukan. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir juga bersama kita. Insya Allah kita akan kembali membahas tentang tema as-subur ini. Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk menerima sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang
insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian tentang Allah Maha Penyabar, As-Sabur, yang menjadi bagian kelanjutan apa yang sudah dibahas di pekan. Tafadhal masykur. طيب شكرا جزاكم الله خير وتعالى الله في كل حياتكم يا أستاذ. Amin, amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan bahasan as-sabur kita, tetapi sebelumnya mari kita untuk terus dan terus mendoakan seluruh pengurus, pembina, seluruh keluarga kita. Allah SWT limpahkan berkah, berikan rahmat, dilimpahkan hidayah, dan terlebih inayah, iradah, kudrah, dan irodahnya, terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama warga di surga. Amin. Waktu pekan lalu kita sudah membahas tentang sedikit bagaimana as-sabur itu dipahami. Kalau nggak keliru kemarin kita membahas sedikit kata sabur itu berasal dari makna kata menahan atau tingginya sesuatu, atau asubroh, batu yang sangat kokoh, kuat, dan bisa disebut sebagai potongan besi. Dan ketiga makna ini bisa berkaitan antara satu sama lain. Dan untuk mencapai hal ini, menahan diri, gigih, tangguh, ini butuh apa namanya, kekokohan jiwa, mental baja, sehingga bisa mencapai ketinggian derajat, kemuliaan, dan kehormatan. Maka salah satu dari makna as-sabur ini, tentu disclaimer-nya adalah saya bukan orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Saya hanya sekedar membaca kitab-kitab para ulama. Nah, ada pembahasan yang kita pahami adalah ketika Allah as-sabur, salah satu maknanya adalah Allah tidak tergesa dalam menjatuhkan hukuman, dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Seperti yang paling sering saya sampaikan, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu ketika dilarang oleh Allah SWT, jangan dekati pohon buah ini, maka ketika Nabi Adam alaihissalam meniatkan atau punya gerakan hati untuk menuju ke pohon larangan itu, kan Allah SWT tidak serta-merta mengingatkan, ditunggu dulu sama Allah. Siapa tahu orang ini eh, punya kesadaran bahwa yang dia lakukan adalah salah. Jadi seandainya Allah SWT mau negur bisa, tetapi Allah adalah as-sabur yang kemudian menunggu sampai orang itu sadar betul. Begitu kalau kita lihat urutannya ya, dari mulai dilarang, em, kira-kira ketika Allah SWT menyaksikan Nabi Adam alaihissalam itu beringsut untuk menuju ke pohon larangan itu, kira-kira Allah tahu
Ya tahu lah pasti. Tapi dibiarin. Begitu juga dengan kondisi di mana Nabi Adam makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, pasti Allah tahu. Dan Allah biarkan. Beliau petik, dibiarkan sama Allah. Beliau gigit, dibiarkan. Dikunyah, dibiarkan. Tapi begitu ditelan, baru Allah marah. Kan sudah dibilang, nggak boleh dimakan. Artinya, urutan dari mulai niat Allah tahu, menuju atau mengarah kepada eh, buah larangan itu Allah tahu. Mendekat Allah tahu. Memetik Allah tahu. Menggigitnya dan mengunyahnya Allah tahu. Tapi kenapa pada saat ditelan baru kemudian Allah SWT mencegahnya. Ini kan bagian yang kemudian eh, seolah-olah Allah SWT membiarkan beliau untuk melakukan begitu banyak kesalahan, ditunggu sampai kemudian sadar kembali. Nah, ini yang seharusnya kita pahami bahwa Allah SWT itu sabar betul untuk bisa nunggu bagian itu. Artinya Allah punya keputusan pasti tepat. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang makna Allah sabur ini tidak didorong dengan ketergesaan sehingga bergegas melakukan sesuatu sebelum waktu. Allah meletakkan sesuatu dengan kadar tertentu dan memberlakukan dengan aturan-aturan yang tertentu. Dia tidak menundanya dari waktu yang telah ditentukan sebagaimana penundaan yang kerap dilakukan oleh orang-orang malas. Tapi Allah juga tidak mempercepat waktunya sampai percepatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tergesa. Dan segala diletakkan pada tempat yang seharusnya. Ada juga yang memanai asma sabur ini sebagai dia yang melimpahkan kemampuan untuk bersabar ke dalam hati hambanya. Maka dengan anugerah inilah kemudian manusia punya kemampuan untuk sabar. Mulai dari bersabar menghadapi hal-hal yang tidak enak atau menyakitkan, semisal musibah, beban hidup, dan sebagainya. Bersabar menjauhi aneka keburukan walaupun itu disenangi sama nafsu. Bersabar punya ustadz. Ini terus dari mulai Senin sampai Kamis gitu ya. Alhamdulillah kemarin ada Ustadz Fahmi Salim gitu. Diseling jadinya. Kalau enggak mah aduh udah enak banget ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kadang-kadang Jumat juga gitu. Sabtu disuruh juga. Iya, salam. Ya mudah-mudahan nggak bosan sama apa sama Tuan Guru ya. Tuan Guru kemarin ke mana tuh? Kalau nggak salah ke Tangerang kalau nggak salah. Anak-anaknya di sana. Kemudian semua ini terjadi karena Allah memilih hamba-hamba di antara makhluk. Dan untuk itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kesabaran adalah salah satu harta simpanan yang paling baik. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba-hamba yang mulia di sisinya. Mari kita pelajari dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena eh, di dalam Al-Quran ini lebih dari 100 kali Allah menyebut kata sabar. Dan ini tidak mengherankan karena sabar merupakan poros dan asas dari segala macam kemuliaan akhlak. Kapan dan dari apa kita harus bersabar? Maka para ulama membagi menjadi 3 tingkatan. Sabar menghadapi sesuatu yang menyakitkan, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Ada juga yang membagi menjadi ketika kita dapat musibah, ketika kita taat, ketika kita dapat kesulitan, dan memerangi maksiat itu jadi 4. Dan ternyata tidak berputus asa saat menghadapi musibah ini adalah tingkatan terendah dalam kategori sabar. Jadi di antaranya ada sabar dalam menjauhi maksiat dan sabar berlaku taat. Kenapa? Karena kesabaran menghadapi musibah seperti kesabaran yang intiror, yang tidak bisa dihindari. Tapi ketika ada musibah, kita bisa eh, merasakan atau nggak punya pilihan kecuali menerimanya dengan sabar. Karena kalau nggak sabar pun musibah tetap terjadi. Lain halnya dengan sabar menjadi maksiat atau sabar dalam taat atau sabar dalam kesulitan. Ini ketiganya butuh ikhtiari.
butuh sesuatu yang bisa dihindari. Jadi ketika itu dihadapkan pada pilihan melakukan atau tidak melakukan. Nah, terkait ini, mari kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ini sosok yang berhasil melewati ujian yang bertingkat-tingkat, ya, dengan sangat mengagumkan. Pertama, beliau diuji dengan musibah kakak-kakaknya zalim sama beliau. Beliau dibuang ke sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dituduh berselingkuh, sampai kemudian masuk ke penjara. Kita runut ya dari yang paling awal, ya, supaya kita tahu urutannya dari mulai bagian yang mana. Pertama kita buka surat yang ke-12 ayat yang ke-10. Sama-sama kita simak surat yang ke-12 ayat yang ke-10. Ada yang sudah Sudah, ketemu? Ude. Mangga berkenan teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat." Iya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur itu, maka kemudian dia nggak bisa keluar. Kemudian ditemukan oleh beberapa orang untuk kemudian eh, di apa namanya, dijual belikan sebagai budak. Itu. Dan itu sampai kemudian artinya eh, ketika kakak-kakaknya itu seayah loh semua itu, cuman beda ibu. Saya cuma beda ibu. Tapi memang begitu begitu sadisnya mereka sampai ketika pulang katanya dimakan serigala, bajunya dikasih kotoran ayam, ditunjukin ke Nabi Yakub. Terus kemudian di ayat 21-nya ada yang berkenan baca? Masih surat yang sama, surat Iya, 12. Ude. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti." Masya Allah. Itu kan bagian yang kemudian setelah diangkat dari sumur, berarti dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari bapak yang menyayanginya, dijauhkan dari adiknya yang dia sayang, Bunyamin. Terus kemudian diperjualbelikan sebagai budak belian, kemudian diambil oleh Pak Futihar itu, yang istrinya adalah Zulaikha. Yang kemudian terjadilah hal yang didesain oleh Allah SWT di ayat 25-nya pun tentang. Iya, Ude. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia atau perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Ya, jadi ketika ketahuan begitu, Yusuf alaihissalam mengatakan, apa yang kau lihat tidak seperti yang kau bayangkan. Maka kemudian Pak Futihar ini melihat bahwa yang robek baju bagian belakang. Maka menurut penengah, ketika beliau berkonsultasi, sebetulnya istri saya begini dan budak saya begini. Maka istri saya mengadukan bahwa ini ulahnya budaknya, ulahnya Yusuf alaihissalam. Coba kau lihat, ada ciri-ciri yang aneh nggak? Ada. Apa? Bajunya robek. Bagian depan atau bagian belakang? Bagian belakang. Kalau bagian belakang berarti istrimu yang gatel, gitu, garuk, gitu, atau kasih bedak doris, gitu ya, kayak kuku. Eh, maka disuruh istighfar Ibunda Zulekha dan memahami itu. Dan ketika itu diuji lagi eh, karena beliau jadi bahan gunjingan si Ibunda Zulekha karena istri pejabat tinggi gitu ya sampai kayak begitu sama budaknya. Nah, saking sebelnya sama mak-mak sosialita ketika itu gitu ya,
Maka dikumpulkan tuh mak-mak sosialita itu, dikumpulkan semua, terus kemudian dikasih apel sama pisau masing-masing gitu. Terus kemudian disuruh Yusuf itu ngeliver gitu apa ya, lewat gitu, sekelebat gitu. Begitu lewat, Masya Allah itu banyak yang kepotong jarinya, saking gantengnya itu kira-kira kalau di sini tuh ngelihat siapa ya, wah, Masya Allah itu. Bisa begitu ya laki-laki. Ini sih malaikat katanya ada yang bilang begitu. Maka mulailah perempuan-perempuan gatal dari kelompok sosialita kelas atas ini kemudian berusaha untuk mencumbu, berusaha untuk apa menjadiin gadun gitu ya, berusaha untuk menjadikan Yusuf ini sebagai pemuas nafsu. Maka Yusuf alaihissalam memilih untuk dipenjara. Punten, ayat 33-nya teh. Iya udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Ya, jadi kita tahu ya dari awalnya bagaimana saudara-saudaranya merusak hubungan dengan bapaknya apa segala macam. Itu kalau kita baca di ayat 100 gitu ya, itu mulai dari situ saja sudah bisa apa namanya keukur gitu ya sebagai sebuah indikator betapa sabarnya beliau gitu. Ada yang mau baca ayat 100-nya? Silakan. Boleh udah kalau Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya atau Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bisa lihat ya betapa perjuangan dari mulai dia masuk sumur, dia jadikan budak belian, anak Nabi loh, dan dia Nabi dijadikan budak belian. Kalau kita baca di ayat 23 sampai 26-nya itu istrinya Pak Futihar atau Ibunda Zulaikha itu mengganggu dia gitu ya, dengan artinya dari Palestina Mesir itu jauh loh. Artinya kalau misalnya mau macam-macam di luar kampung nggak ada yang tahu lah gitu. Tetapi eh, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian melihat burhan pada Ibunda Zulaikha. Ada dua versi. Yang satu menyatakan Ibunda Zulaikha mukanya menjadi menyeramkan gitu tiba-tiba terus itu membuat Nabi Yusuf terkesiap. Tapi bagian yang tafsir yang lain mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu ingat begitu digedor sama ayahnya di dadanya ketika dia dikatakan kamu ini anaknya Nabi, cucunya Nabi gitu. Anta bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nggak mungkin nanti melakukan hal yang keji seperti ini. Maka itu terngiang di pikirannya. Maka dia kabur gitu kan, maka dia lari gitu. Ketika dia lari ke pintu seperti yang tadi yang dirobek punggungnya itu. Dan eh, beliau saat itu juga menyukai Zulaikha. Artinya kalau kita lihat ayat 24-nya itu memang coba yang kalau menurut pandangan Bapak Ibu yang eh, siapa yang gatel, siapa yang usil, siapa yang tengil, siapa yang gangguin, siapa yang punya punya nafsu, siapa yang punya Yang keinginan. perempuan, yang Coba, perempuan. coba baca ayat Nabi 24 Yusuf ya, coba. juga sih. Coba baca ayat 24-nya. Baca udah. Mangga. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya atau Yusuf. Hmm. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Nah, Yusuf juga mau. Yusuf juga. Jadi Ibu bisa bayangkan
pria tertampan seluruh dunia ketika itu. Belum ada Nabi Muhammad loh ya, alaihissalam. Kemudian ketemu sama perempuan tercantik sejazirah Arab. Gimana coba? Saya nggak bisa bayangin itu kayak apa itu. Kalau bukan Nabi sih, udah. Mungkin ceritanya udah nggak tahu punya anak berapa dari Zulaikha, anak-anak haram tuh. Dan bahkan ada cerita Israiliyat yang di mana akhir kisahnya katanya apa namanya cinta terlarang ini ternyata berakhir indah katanya, gitu ya. Bahkan sampai kemudian ada beberapa ustadz yang menjadikannya sebagai doa pernikahan. Kocak juga. Masa cinta terlarang dijadiin doa. Padahal kalau kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menyukai Ibunda Zulaikha itu hanya karena sebatas bagian nafsu saja. Kemudian eh, kalau kita lihat ya bahwa eh, keinginan itu ada dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita buka ayat 53-nya deh, surat yang sama. Ya udah, Mangga. 53. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari Iya. kesalahan. Itu Nabi Yusuf yang dipinjam lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut teh. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, Hmm. kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi dia merasa bahwa saya nggak mau ngelak dari kesalahan saya salah, gitu ya. Dia menyatakan bahwa saya salah. Tetapi beliau ingin menyampaikan, artinya Allah SWT meminjam lisan Nabi Yusuf sebagai sebuah firman, yaitu inna nafsa la'amaratun bisu'il lama rahim rabbi. Laki-laki demen sama perempuan itu wajar dan itu fitrah, gitu. Tetapi kalau ada rahmat, nah gitu, menjadi luar biasa. Makanya saya terima nikahnya, saya terima kawinnya anak bapak atau putri bapak atau eh, keponakan bapak atau siapalah gitu yang kemudian kita nikahi, itu bagian yang membuat kita menjadi boleh melampiaskan nafsu kita. Dan laki-laki suka sama perempuan itu adalah hal yang fitrah. Itu yang yang kocak salah paham kan, yang laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan kan, salah paham namanya. Jadi artinya ketika kita pahami bahwa kalau kita baca surah Yusuf ke rata-rata ya, itu lolos dari ujian tingkat pertama, Allah nguji kesabaran Yusuf dengan tingkat kedua yang lebih berat, rayuan perempuan gitu, cantik lagi, terpandang lagi gitu ya. Ini bagian yang kemudian kesabaran, keteguhan iman dengan nasab mulia, dia bisa lewat dengan sangat luar biasa. Padahal ketika kita tahu bahwa saat itu Yusuf menyukai Zulaikha, ini mendukung sekali untuk melakukan perzinahan. Hal-hal yang diinginkan itu muncul sekali gitu. Tetapi Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesabaran Nabi Yusuf dalam menolak ajakan seorang wanita penguasa untuk berbuat maksiat adalah kesabaran yang lebih tinggi dan lebih sempurna dibanding kesabarannya saat dia dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur ketika saat berpisah dengan ayahnya. Artinya kesabaran pada kedua musibah ini kesabaran yang tidak bisa dihindari. Ini ittirar gitu. Nah, ketika itu tidak ada jalan bagi seorang hamba kecuali harus bersabar. Nah, sedangkan kesabaran untuk tidak bermaksiat dengan wanita penguasa yang cuantoik gitu ya, pakai UV itu, dengan kesabaran yang sifatnya pilihan, kita bisa ikhtiar. Artinya lanjut atau meninggalkan. Nah, dan beliau beli meninggalkan. Makanya dia harus berperang terlebih dahulu dengan hawa hawa nafsunya. Jadi lulus dari ujian kedua, Allah menguji Yusuf alaihissalam dengan ujian yang ketiga yang lebih berat, yaitu kekuasaan. Dan beliau diangkat menjadi menteri yang bertugas mengurusi pangan, dan dengan kesabaran dia mampu menjalankan tugasnya secara optimal dari bencana kelaparan yang mengancam Mesir ketika itu. Dan atas prestasinya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi raja muda di Mesir.
Dan dia bisa menjadikan jabatan tersebut sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah dan melayani masyarakat. Maka tadi di ayat 100-nya sampai dia bisa bergabung dengan keluarganya dengan eh, macam-macam triknya lah. Dia taruh barang-barang istana di tas adiknya terus digeledah, nggak boleh dibawa pulang adiknya kecuali bapaknya dihadirkan. Maka kemudian mereka bertemu, gitu ya. Singkat cerita. Artinya gini, kesabaran Nabi Yusuf dengan hadirnya ada keberkahan yang Allah SWT hadirkan, ini Allah berkenan mempertemukan antara Nabi Yakub yang sampai buta saking sedihnya, kemudian karena rindu masih tercium apa namanya warna atau keringatnya Nabi Yusuf alaihissalam itu pada saat itu. Dan kemudian dipertemukan Yusuf dengan saudara kembarnya yaitu Bunyamin dan saudara-saudara yang pernah mendoliminya. Alih-alih balas dendam, malah Yusuf memboyong mereka ke Mesir untuk memulai kehidupan yang baru yang lebih lebih baik. Ini kesabaran yang lebih berat lagi. Karena apa? Tidak balas dendam ya kepada orang yang nyata-nyata sudah berbuat zalim, padahal dia saat itu ada di puncak kekuatan dan yang dihadapi adalah orang-orang yang tengah berada dalam kelemahan. Dan ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan oleh Nabi Yusuf. Jadi bagaimana memaknai as-sabur ini, kita harus sabar dalam berbagai keadaan. Dan artinya ketika menurut para ulama, sabar itu adalah poros sekaligus dasar dari segala bentuk akhlak yang baik. Apabila kita menelusuri kebaikan dan keutamaan, kita akan menemukan sabar sebagai dasarnya. Contohnya misalnya, kalau Profesor Sa'ad Al-Khatlan, beliau menyatakan bahwa sabar dari syahwat yang diharamkan itu namanya ifah. Ifah itu menjaga kehormatan. Sabar dari hal yang memancing kemarahan namanya hilm. Itu jadi kebijaksanaan. Dan sabar dari hal yang memancing kemarahan, gitu ya, dari kebahilan, itu namanya jawad atau kedermawanan. Gitu. Dan adapun yang kesabaran-kesabaran yang sifatnya adalah yang kita sebut sebagai eh, memancing kemalasan, ini namanya kais atau cerdas. Maka tidak mengherankan kalau puncak kebahagiaan buat orang-orang yang sabar ini diganjarnya mereka di akhirat dengan masuk surga tanpa. Hilang suaranya? Ya, nampaknya masalah jaringan ya. Kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan jaringannya kembali normal. Baik jamaah, tadi sudah menyimak tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu yang bisa kita kaitkan dengan memaknai as-sabr tadi. Ustaz, udah kembali kamu? Masih mute, Ustaz? Afan, Ustaz, mute ini. Baik. Alaf, sinyal kan? Sudah kedengeran belum? Kedengaran. Udah. Baik. Jadi balik lagi. Kalau tanda-tanda kekuasaan Allah yakni eh, kesabaran itu dimunculkan dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, maka eh, kalau kita lihat di ayat yang eh, ke-24 dari surah Ar-Ra'd itu betul-betul luar biasa ya. Sampai-sampai Allah SWT punya satu statement khusus untuk orang surga. Assalamualaikum alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian yang sudah bisa melampaui begitu banyak persoalan dengan kesabaran. Gitu. Di ayat lain eh, yang pernah kita bahas adalah eh, di surah yang kedua ayat 153, ayat 45 gitu ya. Allah SWT menyatakan bahwa
Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Dan di ayat 146 di surah Ali Imran itu innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini artinya menunjukkan keluasan bagaimana cakupan kesabaran ini sampai-sampai kemudian semua amalan kebaikan tidak mungkin bisa dilepas dari yang namanya sabar. Hal apapun. Jadi dalam ibadah mahdoh misalnya, ibadah ghairu mahdoh misalnya, atau ibadah fisik yang sifatnya juga batin, ini kesabaran sebagaimana hadir untuk memberi warna atau menjadikan ruh dari setiap amal, ini menjadi sangat luar biasa. Eh, kita wajib menghadirkan kesabaran di dalamnya sebagai wujud peneladanan kita terhadap asma Allah As-Sabur. Sabar dalam berkarya, sabar dalam meluruskan niat, sabar dalam menyempurnakan ikhtiar, sabar dalam menyikapi hasil, sabar ketika lapang, sabar ketika sempit, gitu. Sabar menghadapi kemalasan. Artinya beberapa ulama menjadikan sabarnya sebagai ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya mendadak, sekolahnya seumur hidup, hadiahnya kebahagiaan dan surga. Insya Allah. Dan artinya ketika kita tahu bahwa eh, sabar dalam meluruskan niat itu kan gini, nilai amal di sisi Allah itu kan sangat ditentukan oleh bagaimana kita meniatkan untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Artinya Syekh Mutawalli Asy'arabi menyatakan bahwa ada berapa banyak orang yang mengerjakan hal kecil tapi menjadi sangat besar hanya karena niat. Tetapi begitu pula ada orang yang mengerjakan hal-hal besar tetapi berakhir menjadi kecil hanya karena niat. Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada 3 orang Muslim yang terpaksa masuk neraka di awal-awal penghitungan hisab di akhirat, ternyata hanya karena salah niat. Jadi ketika ada seorang qura, ada seorang mujahid, ada seorang dermawan gitu ya, jawad dia. Itu ternyata kata Allah Subhanahu wa taala begitu ditanya, "Apakah kau sudah mendapatkan nikmatku waktu di dunia?" Oh, banyak ya Allah. Dan kemudian dia serta-merta langsung menyampaikan bahwa oh, engkau berikan ini, berikan itu, dan aku bisa melakukan ini dan itu, apa segala macam. Ketika ditanya ulang sama Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kau lakukan itu? Aku ingin mendapatkan rahmatmu ya Allah. Pendusta kalian. Itu tiga-tiganya dibilang begitu. Pendusta kalian. Itu sampai-sampai kemudian dalam riwayat itu dikatakan kalau ini kepala orang gitu ya, itu yang dipegang kakinya, kemudian mukanya diseretin ke kan untuk dimasukkan ke neraka. Jadi ini penghinaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang diniatkan bukan untuk Allah seperti yang dia bilang. Dia justru ingin mencari kemuliaan di mata manusia. Gitu. Nah ini yang menjadi bagian yang, waduh, jangan-jangan kita begitu tuh. Jadi merasa bahwa oh, ini adalah bagian yang apa kita anggap bahwa ini pertolongan Allah, nggak taunya malah kebalikan. Maka dalam niat ini menjadi harus hati-hati. Betul-betul yang kita niatkan adalah Allah. Jangan sampai kemudian alih-alih mendapatkan pahala amal soleh, itu. Tapi ternyata bekal kepulangan ke akhiratnya menjadi bukan karena itu. Bukan karena Allah. Waliyadzubillah. Ya. Jadi akan sia-sia lah semua pekerjaan kita kalau kemudian kita tidak niatkan untuk Allah. Atau berdalih dengan Allah. Padahal itu nafsu. Gitu ya. Seorang memutuskan dengan nafsu, padahal itu dia dia sebut-sebut sebagai ini adalah keputusan Allah. Dari mana kita tahu bahwa itu? Nah kemarin tuh karena dia nanya bagaimana kita membedakan antara eh, keputusan kita dengan ketetapan Allah. Nanti kita bahas di tanya jawab. Artinya gini, bersabar meluruskan niat di awal pekerjaan tuh niatnya karena Allah. Di tengah pekerjaan kawal terus niatnya supaya tetap lurus. Di akhir pekerjaan tawakal gitu.
Jadi bukan kita yang menentukan. Dan ini berat, karena menuntut kesabaran yang ekstra. Bagaimana tidak? Kita harus mengatasi ketamakan nafsu dan tipu daya setan yang disebut dengan sabar menyempurnakan ikhtiar adalah bagian di mana tidak semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Tidak pula semua yang kita usahakan akan berakhir dengan keberhasilan. Seringkali kita berbenturan dengan kesempurnaan takdir Allah yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Terus kita marah-marah karena nggak sesuai dengan apa yang kita kepengen. Jangan. Kita betul-betul murni. Oh, mungkin ini cara Allah untuk menggagalkan apa yang saya inginkan. Bisa jadi. Gitu. Kesempurnaan Allah hadir pada takdir yang tidak tergoyahkan, sedangkan kesempurnaan hamba hadir pada ikhtiarnya yang mati-matian. Bagi orang yang beriman, tenaga yang dikerahkan, akal dan perasaan yang dikeluarkan, ini kalau dilandasi kelurusan niat, maka semuanya akan bernilai ibadah. Tetapi memutuskan sesuatu yang, apalagi naudzubillah dari perceraian misalnya gitu, atau kita melakukan sesuatu yang diatur tapi dimurkai, itu gimana coba? Semakin kita giat berikhtiar, semakin penuh pahalanya dan tidak ada kerugian bagi siapa saja yang berusaha menyempurnakan ikhtiarnya di jalan Allah. Maka gagal atau berhasil itu bukan urusan kita. Sama kayak kita ke dokter. Ke dokter itu eh, perjanjiannya perjanjian ikhtiar, perjanjian upaya, bukan perjanjian hasil. Apakah pasti sembuh? Enggak. Maka urusan kita adalah berikhtiar secara optimal dengan niat karena Allah dan kemudian sabar dalam menyikapi hasilnya. Karena hasilnya ada dua. Kalau nggak berhasil ya gagal. Dan pastikan itu bukan kesalahan kita. Kita yakin bahwa itu adalah bagaimana Allah SWT menentukan segala sesuatu. Banyak orang yang bisa sabar ketika menemui kegagalan, tapi akan terjungkal ketika diuji dengan keberhasilan. Pada hakikatnya tidak terlalu penting gagal atau berhasil, tapi yang penting adalah bagaimana Allah ridho terhadap apa yang membuat kita menjadi lebih baik. Kalau hati kita misalnya tersiksa dengan keadaan sesuatu, tapi membuat kita dekat dengan Allah, nggak apa-apa. Bagus malah. Tapi kalau kemudian kita berhasil menyelesaikan satu urusan yang menurut kita benar, padahal itu Allah nggak ridho. Nah, ini kan berarti kita berjaya di atas kesalahan. Ini yang mesti benar-benar eh, jeli betul. Jangan kemudian kita diseliputi oleh hawa nafsu yang laknat durjana dan tidak ada rahmat Allah SWT di dalamnya seperti Nabi Yusuf tadi. Artinya, yang lebih penting bagaimana keberhasilan atau kegagalan ini membuat kita menjadi lebih baik, lebih arif, lebih dekat dengan Allah, lebih cinta sama Rasulullah SAW. Maka apalah artinya meraih pangkat tinggi kalau kemudian hanya sekedar menumbuhkan kesombongan. Berapa banyak, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Berapa banyak eh, perempuan yang begitu dia dikasih kesempatan bekerja oleh suaminya, terus begitu uangnya lebih banyak, terus kemudian jadi mentang-mentang. Tidak mengerti bagaimana khitohnya sebagai perempuan. Padahal dia yang mestinya eh, menjadi suri rumah. Gitu ya. Jadi apa artinya hutang kita lunas kalau sekedar setelah bebas hutang tahajudnya lepas. Artinya maju dalam bisnis tapi kita gagal dalam bersyukur. Maka orang yang sukses adalah orang yang sukses dalam beramal. Banyak eh, kawan-kawan saya yang kemudian begitu terlena dengan dunia gitu ya, bahkan sampai sholatnya ditunda, sholatnya diundur, bahkan tidak sholat gitu, dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa karena dunia harus dikejar. Bahkan sampai naudzubillah min dzalik dia masuk ke praktek syirik gitu, lari ke dukun lah segala macam, nyembah-nyembah kuburan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang yang sukses adalah orang yang sukses sebelum beramal. Artinya niatnya ya, selama kesuksesan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesabaran, maka niat yang paling tulus itu adalah ketika orang masuk ke dalam fase yang disebut sabar ketika lapang.
Jadi orang sabar itu adalah orang yang paling bisa menahan diri, termasuk menahan diri ketika keadaan lapang. Karena nggak jarang orang dalam kesempitan bisa bersikap sabar, tapi dalam kelapangan susah untuk sabar. Seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Jadi hati-hati kalau dianugerahi jabatan, kekayaan, popularitas, dan ketampanan, gitu ya, atau kecantikan. Ini ujian kemudahan ini lebih kritis daripada diuji dengan kesulitan. Ya. Cara kita menilai kepada orang lain misalnya, kita ditakdirkan Allah memiliki anak yang baik semuanya, tiba-tiba kita merasa paling soleh sedunia, padahal itu semua karunia Allah. Jadi berhati-hati jangan sampai amal kita yang sedikit ini jadi bangun karena eh, dihanguskan oleh kebusukan hati. Sudahlah amal kita sedikit, hati merendahkan menghina orang lain, tidak mau bersabar, tidak mau berbaik sangka dalam menyikapi setiap kejadian. Maka kenaikan pangkat juga tidak identik dengan kesuksesan yang sejati. Kenapa? Ujiannya akan bertambah, ya, karirnya meningkat, gitu. Uang makin banyak, makin dihormati. Kalau tidak, hati-hati. Itu bisa menjatuhkan. Yang dengki akan semakin banyak, peluang riya pun akan semakin melimpah. Maka jangan ukur kesuksesan dengan kesuksesan duniawi. Kalau naik pangkatnya makin mulia akhlak kita, itu karunia yang sebenarnya. Tapi kalau kemudian naik pangkat justru makin ujub, takabur, dan makin jauh dari Allah, ini adalah fitnah dan cobaan. Gitu. Jadi kalau kemudian eh, kita masuk ke dalam sebuah tanda orang yang sukses itu ketika dia orang diberikan sesuatu, itu makin dekat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun. Diijabahnya doa merupakan tanda kemuliaan? Belum tentu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hati-hati terhadap doa yang terlalu cepat dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat boleh jadi itu istidraj. Jadi siapa tahu ada orang yang belum diijabah doanya terus berjuang untuk dekat kepada Allah. Ibarat gini deh, saya bukan hendak mentasbih Allah SWT dengan pengamen, tidak. Tetapi kalau kita dulu masih zaman jahiliyah suka ke tempat-tempat apa, tempat-tempat yang ada live musiknya gitu ya, ada yang nyanyi suaranya enak, lagu-lagunya lagu-lagu yang kita suka gitu. Itu kira-kira mungkin nggak kita ikutan nyawer, kita ikutan ngasih apa namanya, eh, bahkan request lagu gitu ya, bisa kasih uang itu kita request lagu. Gitu. Saya waktu masih nyanyi itu pernah dapat tip $100, dan itu besar menurut saya gitu, karena eh, apa kami bertujuh itu dapat $100 orang Korea. Ternyata buntutnya ujung-ujungnya ternyata vokalis cewek yang bareng sama kita mau diajak kencan sama tamu dari Korea itu. Oh, enak aja. Dan itu luar biasa. Kita mau balikin duitnya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak dapat perempuannya nggak apa-apa katanya dia bilang. Dan itu eh, kalau gini misalnya, siapa yang suka ketemu sama pengamen di angkot? Itu kadang-kadang ngasihnya receh ya. Kenapa? Karena nyanyinya juga ngasal. Itu ada anak-anak pakai botol Yakult gitu diisi pasir, kasih pasir kayak cek. Habis itu sambil apa ingusan gitu ya. Gitu ya, nyanyi-nyanyi gitu nggak jelas gitu. Udah daripada apa ngawur nyanyi-nyanyi nggak jelas. Udah sana. Itu dikasih receh yang asal asal dia nggak nyanyi aja gitu. Sama kayak orang gonjreng. Ada ketemu pernah sekali di bis waktu itu ke Blok M. Tiba-tiba ada yang bawa gitar gitu. Reng. Terus nyetem dia. Reng, 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 reng. Reng, reng, reng. Terus nggak pas semua. Pakai kunci C nggak pas, pakai D nggak pas, pakai E nggak pas, pakai A. Eh, kayak lama gitu. Kita yang dengerin aja kesel mau nyanyi apa sih gitu. Sampai akhirnya dia begitu. Sudahlah. Kalau kalian mau kasih enggak lah katanya. Dan itu malah banyak yang ngasih. Itu kan sebel ya orang ngasihnya. Tapi kalau kita ke kafe atau kita biasa nongkrong di
satu tempat yang ada lagu-lagu yang enak gitu. Seperti tadi saya bilang, kita bisa ikutan nyawer, kita bisa request gitu. Minta lagu ini, minta lagu ini, minta lagu ini. Artinya ketika Allah SWT menyenangi nyanyian kita dalam tangisan sepertiga malam terakhir, itu jauh lebih merdu ketimbang kita cuman begitu minta, ya Allah minta ini, minta itu, langsung kabul. Berhenti itu doanya. Enggak lagi. Ya, saya ngaca pada diri sendiri. Kemarin kita ngomong soal haji, saya belum pernah minta sama Allah SWT haji berdua sama istri dan itu kabul gitu. Dan setelah itu, nah, ya gara-gara nggak gatel tuh, karena nggak ada lagi tahajud yang sampai nangis-nangis gitu. Artinya, ya saya nangis-nangis ke Allah cuman pas ada butuhnya doang gitu. Ya Allah berangkat yang berdua, berangkat yang berdua, berangkat berdua. Begitu berangkat berdua nggak ada lagi tahajud. Artinya mesti terusin aja gitu ya. Ayah nih ngomong doang. Jadi eh, masih belum cukup sabar saya untuk menjalankan itu. Nah, ini yang menjadi bagian yang eh, kalau Allah SWT menunggu tangisan, rengekan, permohonan kita dalam tanda kutip tadi, maka ya nggak apa-apa kita nyanyi lebih panjang gitu. Kita apa eh, menangis lebih banyak gitu ya. Bermunajat lebih panjang nggak apa-apa. Menikmati kesabaran. Maka dalam kelapangan dan kemudahan ini terus berjuang tidak berkomentar buruk pada setiap kejadian yang kita jalani. Termasuk tidak menceritakan penderitaan kita kepada orang lain. Biasanya kita sangat senang ketika orang lain ikut menderita gitu ya. Apalagi sampai mendramatisasi. Tuh kan apa gue bilang. Ini gini sih, itu gitu sih, dan seterusnya. Gitu. Jangan sampai kita dapat ujian, kita nggak bersabar, malah sikap kita lebih buruk dibandingkan ujian yang kita alami. Eh, kita buka surat 91 ayat 9 dan 10 yuk, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ada yang mau baca? Asyams ayat 9 ayat Iya 10. udah. Enggak deh. Artinya, Ya, enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya. Gelap Ayat gulita. 9 deh. Ayat 9. Ya, dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, 10-nya. dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Iya. Jadi ketika kita bersikap baik terhadap apa yang Allah SWT berikan, atau kita bersikap buruk, maka ya keberuntungan dan kerugian lah kita kemudian kalau berbalik pada itu. Artinya ujian kesabaran yang paling berat itu adalah kita ketika mendapatkan pujian. Wah luar biasa ya, wah keren ya, wah ini ya, wah itu apa segala macam dan seterusnya. Seharusnya setiap pujian ini kalau kita kembalikan kepada Allah, ini yang disebut dengan ujub. Etikanya, setiap kenikmatan yang kita dapatkan harus dikembalikan kepada Allah. Karena semuanya adalah pemberian dan milik Allah, dan minimal dengan selalu mengucapkan hamdalah dengan tulus. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kurang apa halaknya. Tapi ketika beliau dipuji bahwa subuh hari itu sudah mengubur mayit, sudah ngejenguk orang, sudah membantu orang miskin. Dan itu tiga-tiganya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan pernah bisa menandingi amalan. Dan itu luar biasa. Tetapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau katakan bahwa eh, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa ikfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Itu luar biasa itu doa. Gitu ya. Artinya bukan bukan karena kita. Nabi Sulaiman juga ketika beliau bisa bahasa bahasa awan, bahasa jin, bahasa angin, bahasa binatang. Tapi ketika orang kagum dengan beliau, Masya Allah ya antum, hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah kenikmatan yang datang dari Allah. Allah alam, ini masih berseri lagi, kita mesti ketemu lagi pekan depan untuk menuntaskan As-Sabur nih. Masih ada 2 lembar lagi untuk kita nuntasin As-Sabur ini. Bu Dwi
kita siap-siap sampai yang ketiga. Kita hentikan dulu, ndak Arif juga kalau saya ndak memberikan kesempatan kita untuk eh, langsung berbagi rahmat. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Faris. Tafadhal Mas Krosa. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Masya Allah ya, kita jadi makin bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memahami mana asobur ini ya. Dan eh, kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa bersabar di sana. Itu Betul. semuanya memang berasal dari Allah. Dan tadi sudah ada pertanyaan dari Bunda Nadia yang juga akan dijawab ya, Bunda Nadia ya, Teh Nadia, tentang pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengenal eh, kehendak Allah dengan kehendak kita sebagai manusia ini, apa cara membedakannya. Dan itu juga berkaitan dengan mungkin pembahasan di tema ini Ustaz, tentang Ya, ketika sudah beribadah kemudian malah tiba-tiba Allah memberikan satu musibah atau ujian yang eh, apa namanya begitu besar gitu ya. Ini apakah seolah kita bertanya, kok aku sudah beribadah banyak, kan sudah nah, berhaji gitu ya. ya, Ini juga ada pertanyaan kemarin jemaah yang mungkin bisa diperjelas lagi. baik. Apa namanya sudah berhaji kok pulang-pulang malah dapat musibah yang tidak diduga-duga gitu ya. Ini Iya. apakah ini Ada yang kehendak ada Allah? yang pulang umroh malah murtad. Nah ini tentu pembahasan penting ya. Saya persilakan dulu ke Teh Bunda Bu Ina ya yang ini. Iya. Oh, tidak, tidak, tidak. Enggak. Mangga tidak. Ya, syukur Ustadz. Mau ini aja tadi ada quotation dari Ustadz bagus nih. Sabar belajarnya seumur hidup, Hmm, ujiannya mendadak. Terus ya, apa lagi lanjutnya Ustadz? Tadi agak baik. telatnya, tetapi itu kok pas apa bener ini Pas seperti banget itu itu. ya Ustadz ya. Ini karena baca. Sabar itu ilmunya tingkat tinggi. Belajarnya tiap hari. Latihannya tiap saat. Ujiannya mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Hadiahnya kebahagiaan dan surga. Gitu tekniknya. Ini yang kitab Allah Asmaul Husna berat. yang ditulis Ya, betul. yang ditulis oleh Agi misalnya. Ya, kelihatan ya? Iya. Silakan yang ingin juga memiliki ini, menarik sekali bukunya ya. Iya. Insya Allah. Saya beli di itu di The Best Quran. Hmm. Quran Best. Judulnya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Itu ditulis Hmm, oleh Abdul Hakim Agim. Nasir. Ya. ya. Insya Allah. Syukur Ustadz. Syukur. Afwan. Afwan. Mungkin juga lanjut Ustaz, yang tadi pembahasan yang dari Teh Nadia yang Iya. kemarin. Jadi bagaimana membedakan antara keputusan kita dengan kehendak Allah? Ini bagian dari perjalanan iman dan tazkiyatun nufus. Banyak orang keliru dengan keduanya karena kelihatannya kayak seperti mirip, tapi padahal dia sama-sama terjadi. Tapi hakikatnya berbeda. Artinya gini, kalau kemudian keputusan kita itu ada di hati, wilayahnya wilayah ikhtiar gitu ya, pilihannya sadar gitu ya, ya Alhamdulillah. Pilihan sadar, artinya ada niat dan usaha, ada pertimbangan akal dan pengalaman. Ada dorongan hati dan hawa nafsu. Artinya ketika Allah memberikan manusia ikhtiar, pilihan terbatas, gitu ya. Tapi ini sifatnya lebih lebih kepada pilihan bebas yang kita bisa kerjakan. Punten, surat 91 ayat 8 kan bilangnya, kita semua hafal tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah ilhamkan setiap kita untuk fujur dan takwa. Mau takwa silahkan, mau fujur silahkan. Mau takwa ya masuk surga, nggak mau takwa ya nggak apa-apa, wong memang neraka harus ada isinya. Gitu. Nah itu artinya kalau di surah Al-Kahfi ayat yang ke-29 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan katakan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarkan dia kafir. Hmm. Di surat 90 ayat 10, Allah SWT menyatakan, wahadainahun najdain. Dan Allah SWT berikan dua jalan. Kalau kita baca sampai 18, oh ada ashabul yamin. Gitu. Kita masuk masuk golongan kanan. Gitu. Jadi
Keputusan manusia adalah wilayah tanggung jawabnya pribadi. Kita akan dimintain pertanggungjawaban atas niat, usaha, dan arah pilihan kita, bukan atas hasil. Nah, kalau kehendak Allah ini wilayahnya qadar. Jadi kehendak Allah adalah sesuatu yang terjadi, yang kita pilih maupun tidak. Hmm. Tenadia punten, bisa baca At-Takwir ayat yang ke-29? Bentar udah. Nah, Surat enggak. berapa? 81? Penutup surat ini ya. Ya, Wa ma tasyauna illa ayyasha. Ayat berapa tadi udah? 29 teh. Ayat terakhir. 29. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, dan kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Gitu. Jadi mau kita sungsang sumbel, kita akan jumpalitan, tapi kalau Allah bilang enggak, enggak. Hmm. Jadi Dan semua bisa keputusan, dibedakan saja antara kehendak Allah dengan keinginan yang atau keridhaan Allah ya. iya, artinya ketika kita cuman kepengen, terus terjadi, kayak tadi kan hati-hati, Umar bin Khattab bilang hati-hati istidroj. Hmm. Tapi ketika itu tidak terjadi, berarti pilihan Allah yang paling baik. Maka ada anak SMP yang pernah saya kagum dengan statementnya, saya kalau meminta sesuatu kemudian nggak kabul, saya senang. Kenapa? Kalau kabul itu berarti keinginan saya. Kalau nggak kabul, Allah milih ini yang lebih baik buat saya. Oke. Keren kan itu? Itu doa Itu. Sayyidina Ali kalau nggak salah juga Ustaz ya. Itu ya, nggak tahu. Statement dari Sayyidina Ali juga Oh, begitu. itu saya dengerin mana dari anak SMP, anak perempuan. Gitu. Artinya gini, semua keputusan manusia hanya terlaksana bila Allah Berkehendak. izinkan. Mendaki. Kalau kita berkehendak, tapi Allah menentukan yang menjadi nyata atau tidak, ya cara membedakannya gampang kalau kita lihat aspeknya gitu ya. Eh, Sumbernya kalau keputusan kita berarti niat, ada akal, ada nafsu atau ilham. Kalau dari kehendak Allah ada ilmu, ada hikmah, ada ketetapan. Hmm. Wilayahnya kalau di keputusan kita itu ikhtiar dan tanggung jawab kita. Kira-kira qadar dan takdir bisa diubah nggak? Nggak bisa. Maka ukuran benar salahnya itu tergantung niat dan proses. Hmm. Tapi kehendak Allah selalu benar karena Allah maha adil dan maha bijaksana meskipun itu kelihatannya buruk sama kita. Masih ingat surat 2 ayat 216? Bahwa wa asa anta krahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sama sesuatu. Padahal itu baik buat kamu. Gitu. Tapi sebaliknya, wa asa anta hibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Artinya ketika rasa di hati itu kadang disertai dengan keraguan dan penyesalan, tetapi kalau kehendak Allah, dia menumbuhkan ketenangan setelah diterima dengan keridhaan. Apa tandanya setelah terjadi? Ada kemungkinan gagal walaupun sudah maksimal kalau itu keputusan kita. Ya kan ya? Kalau kehendak Allah, kalau terjadi, pasti ada hikmah, ada kebaikan jangka panjang meskipun pahit di awal. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi ini berbeda dengan bahwa takdir bisa diubah dengan doa saja. Beda konteks ya saja. Eh, Bisa di, dihubungkan, tetapi kita mesti ingat Rasulullah SAW meletakkan tawakal ada di mana? Coba. Tawakal itu di mana? Iya. Ada beberapa begini. Di surat 3 ayat 159. Ada doa di mana kita ketika keluar Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allah akan melindungi, mencukupi, menjaga kita. Memberi petunjuk. Oke, itu di awal. Begitu kita menguatkan azam, menguatkan niat seperti di surat 3 ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Gitu. Tapi Rasulullah SAW pernah sampaikan juga, ikat untamu baru tawakal. Jadi tawakal ada di mana? Coba, di depan, di tengah, atau di belakang? Bismillah. Di Di depan. setiap saat. Tiga-tiganya. Di setiap saat tiga-tiganya. Minal awal ilal akhir. Jadi tawakal sudah harus dimulai di tengah proses sampai akhir. Nah, tinggal kita ngelurusin niat. Kalau kita menggunakan akal dan syariat dalam keputusan, udah tawakalnya setelah kita ikhtiarnya penuh.
Ibunda Hajar itu sofa Marwah nggak dapat airnya di sofa, nggak dapat airnya di Marwah. Tapi ketika beliau bertawakal, hadir zam-zam di kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau niatnya karena Allah, keputusan akan bernilai ibadah meskipun hasilnya nggak sesuai harapan. Gitu. Tapi ketika keputusannya tidak berjalan sesuai rencana, yakinlah itu bagian dari kehendak Allah yang lebih baik buat kita. Amin. Jadi balik lagi, kunci utamanya adalah hati yang tertata sejak awal. Kalau terjadi kefasikan atau ketakwaan, itu pilihan kita atau ketetapan Allah? Ketetapan. Enggak, pilihan Oh, kita. kita. Oh, fasik ya, Ustaz. Iya, kefasikan itu apakah Allah nyarani kita? Enggak. Hmm. Tapi diberikan kesempatan kita, karena itu huriyah iradah, itu free will, kebebasan berkehendak. Azan kumandang, mau langsung sholat atau nunda? Ada keputusan Allah kita nunda? Nggak ada. Nggak Enggak. ada. Gitu. Jadi makin dekat kita dengan Allah, makin tipis antara keputusan diri dan kehendak ilahi, karena yang kita kerjakan adalah perintah Allah. Itu keren. Insya Allah. Artinya gini, kalau mau nanti dibuatin tes reflektif gitu ya, apakah keputusannya lebih banyak digerakkan oleh kehendak Allah atau oleh ego pribadi? Seru itu, kapan-kapan kita coba bikin apa Masya Allah. namanya, Dan ini bikin sekaligus menjawab ini ada pertanyaan yang di chat dari Bunda Farah ya. Sekaligus tadi ya, penjelasan dari Uda ini menjelaskan tentang bagaimana memahami takdir tadi gitu ya. Bahwa ya, ketika kita menjadi orang yang durhaka bukan berarti itu adalah takdirnya Allah saja, tapi itu adalah ya, sebuah pilihan tadi yang disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi, "Faman syafal yu'min, waman syafal yakfur" gitu ya. ya, Yang ingin beriman ya silahkan, kalau ingin monggo, kafir ya monggo, silahkan. Allah memberikan iradahnya gitu ya. ya. Terus, Kali itu besar kali dok, amanahnya iya, dokter menjadi Farah bilang, bukannya bisa ya Ustaz, takdir dirubah dengan doa? Bisa. Tapi apakah semua? Kalau Allah bilang enggak, mau apa? Artinya jangan sampai kemudian kita, loh kan kita udah berdoa, tapi Allah kok nggak ngabulin. Nah, jangan gitu. Artinya gini, saya pernah ada teman di Cibubur, cowok keren ganteng. Ketika bahas tentang ini, ada bagian yang kemudian dia nanya. Nanyanya itu udah kesel banget kayaknya. Kesel sama Allahnya gitu maksudnya. Saat saya cuma pengen nanya satu. Jangan tanya tahajud saya berapa banyak, jangan tanya sedekah saya berapa banyak, jangan tanya duha saya berapa rakaat dan saya baca Quran berapa juz, jangan ditanya. Tetapi yang saya pengen tanya adalah mengapa Allah tidak memberikan saya keturunan dan bisnis saya kok nggak lancar? Padahal artinya ibadahnya mestinya kalau kita rujuk kepada surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu kan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan keluar gitu kan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat 4-nya itu di bagian akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra, akan dimudahkan sama Allah SWT urusannya. Tunggu dulu. Kita ibadah itu karena Allah atau karena kepengen anak dan bisnisnya lancar? Jadi seolah-olah kita melakukan sesuatu karena imbalan. Jangan dibalik. Gitu. Jadi kalau kita mengerjakan itu karena Allah, ya apapun yang Allah kasih, itu ketetapan Allah. Gitu. Artinya seperti yang kemarin saya bilang, siapa yang hafal doa safar? Dari mulai apa namanya? eh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa min amali man tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tbi'na bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wasa'i safar wa ka'abatil mandur wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Tapi kebut-kebutan, ugal-ugalan bisa aman? Karena saya sudah berdoa sama Allah. Nggak begitu. Gitu. Jadi
Kalau kita nggak usah ragu sama Allah, terjadi apa yang kita inginkan atau nggak terjadi yang kita inginkan, itu pasti takdir yang terbaik. Gitu. Allah Alam. Teh Nadia, masih ada lagi yang kedua pertanyaannya emang nggak? Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan saya sering dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, Eh, jadi kadang-kadang cenderung kita ini ngerasa kita benar, lawan kita salah, sering begitu gitu kan. ya, ya. Atau tidak gitu, itu terus-terusan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menata hati supaya nggak seperti itu, Dek? Keegoan kita tuh kembali lagi ke Allah gitu. Kasih udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ayat aja. Empat sih sebetulnya. Kalau dua. Maksudnya dua tempat. Surat 57 ayat yang ke-22 ayat 23 sama surat 67 ayat 2 dan 3. Saya nggak kepengen beropini ya, artinya yang saya pahami dari ayat seperti itu. Mangga. Surat 57 ayat ayat 22 dan 23. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Lagi, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Kalau lihat ayat itu, dua ayat tadi, kira-kira boleh nggak ketika terjadi sesuatu, kemudian kita bertanya kepada Allah, loh kok gini? Enggak, Nah, kalau paham mah begitu. Loh kok gini? Maunya saya nggak gini. Lah, kan saya sering bilang, kalau ada kehendaknya Allah, ada keinginan kita, yang harus ngalah siapa ini? kita. Bukannya Allah. Allah harus ngertiin kita lah gitu. Enggak. Enggak Kita sih, yang harus. Kira-kira kalau ada yang dinego, itu kehendaknya Allah yang dinego atau keinginan kita yang harus bisa dinego? keinginan kita. Kita. Ah, yang benar. Kan udah denger Harusnya udah. Masih ingat nggak analogi orang mau ke bandara pakai taksi? Ingat nggak? Saya ulang deh, nggak apa-apa. Jadi kita naik pakai taksi, kita bawa koper 2 koli misalnya gitu ya. Bang, kita ke bandara pakai jalur yang ekstra cepat karena flight saya mepet. Saya nggak mau telat. Gitu. Kemudian kita tidur. Begitu tidur di taksi, begitu melek, loh masih di wilayah kita ini. Kan saya bilang tadi, suruh cari jalan yang cepat. Kan kita bisa lewat tol, kita bisa lewat jalan potong. Lewat jalan tikus yang tikus nggak pernah lewat situ aja, bisa kita lewatin. Gitu. Wow, macam-macam. Itu kira-kira kita mau jadi mengambil alih kehendaknya Allah atau gimana? Kalau kayak gitu tuh sikapnya. kabar. Tapi pernah nggak kayak gitu tuh? Lu kan bisa lewat ini, bisa seolah-olah ikhtiar kita itu menentukan takdir. Refleks ya. Iya, dan itu artinya hawa nafsu kita lebih gede. Tadi saya bilang kalau ada yang bisa dinego dari kehendak Allah sama keinginan kita, yang harus didahulukan yang mana? Kehendak Allah. Masa? Yang benar. Buktinya kita selama ini kepengennya Allah yang kita atur. Nggak sadar itu. Disitulah ego, saya bilang. Jadi bahkan orang yang paling paham tentang Asmaul Husna sekalipun ngaplikasiinnya, emang setan bakal ngebiarin kita soleh-soleh aja gitu lancar jaya? Enggak. Tidak semudah itu Ferguson. Gitu. Punten ya. Saya bukan orang paling suci untuk ngomongin ini, tapi yang saya rasakan seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa, ini keputusan saya, insya Allah Allah ridho nih. Ya, tahu dari mana Allah ridho? So yakin.
Bu Andi Sabe. Sebelum bertindak kita harus pikir dulu ya. Ini Allah suka atau ridho apa enggak ya. Nah itu. Gitu. Wallahu a'lam. Kita ketemu lagi depan-depan. Kita bahas sabur yang ketiga insya Ya, Allah. Masya Kalau Allah. masih ada umur ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya Rob, ya Amin, Rob. amin. Umur tapi yang berkah Ustaz ya. Nah Panjang karena itu dia. sebaik-baiknya umur itu Itu adalah dia. kata Rasulullah. Umur panjang tapi maksiat mulu ya. Salam. Masya Allah. Kalau mau mendekin umur jadi berkah gampang Ustaz. Daftar haji Ustaz. Mujamalah. Ustaz. Hmm. Kalau daftar haji mujamalah berangkat tahun depan mabrur masuk surga itu, masya Allah. Atau paling enggak nge-share deh, nge-share berita ini apa, nge-share ini nih ke kerabat gitu. Kan kita nggak tahu siapa yang mau haji, share aja. Gitu. Tidak hanya pahala Ustaz, dapat benefit juga ya. Oh, masya Allah, dapat gopek tuh Ustaz, $500 Ustaz. Ayo kita $500. berlomba-lomba, tidak hanya kita niatkan Allah tentunya ya. Benefit itu ya itu menjadi sebuah rezeki yang Allah berikan ya lewat ikhtiar kita hanya menyampaikan ke saudara kita, tangga kita. Barangkali ada yang ingin segera berhaji tanpa harus nunggu. Tahun depan insya Allah berangkat dan uang aman karena itu ada di rekening kita ya. Ya. Di rekening bersama kita. Jadi nanti Muncul namanya di nusuk baru. ya, baru setelah ada bayar. memang nusuk itu memang yang sudah diotorisasi dari pemerintah Saudi. Dan itu nyambung langsung ke Siskopatu Ustaz. Jadi legal. Legal, ya. Aman lah, insya Allah. Aman. Insya Dan Allah pasti karena berangkat. uang tidak diambil sebelum muncul nama kita di nusuk itu. Nusuk itu adalah semacam ini ya daftar ya, Ya. tanpa nama Allah yang sudah diotorisasi, yang sudah disahkan, dilegalkan, sudah di-approve oleh pemerintah Saudi gitu ya. Dan semua itu menjadi rujukan juga psikopatus tadi ya dari nusuk Ya. itulah yang kemudian pemerintah Indonesia kemudian mengupload apa namanya mendaftarkan, mendata semua orang-orang yang memang berhaji di tahun itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memanggil kita untuk berhaji tentunya ya, memanggil Ya, kita Rob. bukan dalam maut ya, tapi memanggil kita dalam haji. Dan itu adalah memang kematian yang memang kita persiapkan. Mudah-mudahan dengan kita berhaji setidaknya kita sudah melaksanakan rukun Islam dan tentu ini adalah upaya kita untuk selalu al-inabah ilallah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita karena tidak ada pahala bagi orang yang berhaji kecuali adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita sebuah kesempatan yang kita tak tahu kapan kita masih diberikan usia oleh Allah, tapi masih kita azamkan, niatkan untuk sama-sama menjadi orang yang pantas untuk menerima panggilan Allah yaitu berhaji. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Sadadi Al-Jambari, Masya Allah, sebuah tema yang masih panjang pembahasannya ya. Karena nanti mungkin akan ada pertanyaan nih, karena setiap musibah itu kan memang sudah ditetapkan. Bagaimana kita mengenal juga dalam surat lain bahwa setiap musibah yang baik itu dari Allah, sedangkan musibah yang buruk itu famin nafsik gitu ya dari surat An-Nisa. Nah, itu tentu butuh ilmu kita untuk memahami berbagai macam ayat yang mungkin seolah-olah bertolak belakang, padahal sesungguhnya kita yang belum paham, belum punya ilmu. Baik, alhamdulillah, syukurlah sekali lagi jazakallah khairan Ustaz dari Al-Jambari, jazakumullah khairan kasira bagi jamaah yang juga hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita dan jazakumullah juga untuk yang bersedekah di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengganti semua sedekah kita di pagi ini dengan sedekah terbaik, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersedekah di pagi hari ini didoakan oleh malaikat yang memang diturunkan setiap pagi. Satu malaikat mendoakan Allahumma ati munfiqan khalaf, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak di pagi hari dengan ganti yang terbaik. Alhamdulillah, kita terus bersyukur atas semua nikmat Allah dan mari kita juga beristighfar atas semua kehilapan kita, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kehilapan dari saya. Al-afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما شريك لبيك الله لبيك لبيك اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.